Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Cabang Bungin untuk menyampaikan informasi terkait tentang penerimaan peserta didik baru SMA tahun 2022. Yang pertama, bahwasanya dokumen persyaratan P2DB atau penerimaan peserta didik baru secara umum, yang pertama ijazah, atau jika ijazah belum terbit bisa dengan surat keterangan lulus. Yang kedua, akte kelahiran. Berikutnya, kartu keluarga minimal 1 tahun, KTP orang tua, buku raport semester 1 sampai semester 5. Selanjutnya, surat tanggung jawab mutlak orang tua. Ini persyaratan secara umum. Adapun persyaratan secara khusus sesuai jalur yang dipilih. Pertama, kartu program penanganan kemiskinan atau yang terdaftar pada DTKS bagi jalur afirmasi keluarga tidak mampu. Selanjutnya, syarat pendaftaran khusus adalah surat keterangan domisili dari RT atau RW bagi afirmasi korban bencana alam. Afirmasi korban bencana alam melampirkan surat keterangan domisili dari RT atau RW. Selanjutnya, surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan orang tua atau wali maksimal 3 tahun atau anak guru, dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID. Persyaratan khusus lainnya, piagam atau dokumentasi dari hasil prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan maksimal 5 tahun dan minimal 6 bulan. Adapun waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni tahun 2022. Untuk SMA, tahap 1 ini akan membuka beberapa jalur pendaftaran yang bisa dipilih. Di antaranya adalah jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, jalur prestasi. Di dalamnya ada nilai raport dan kejuaraan. Jalur afirmasi yang dimaksud salah satunya adalah jalur KETM dan jalur perpindahan orang tua serta anak guru. Pada tanggal 23 sampai tanggal 30 akan dibuka kembali tahap 2. Tahap 2 mulai tanggal 23 sampai tanggal 30 Juni 2022 akan membuka jalur zonasi yang akan memprioritaskan calon peserta didik dari jarak titik koordinat sekolah terhadap kediaman atau tempat tinggal. Jika tidak lolos di tahap 1, dapat mendaftar di tahap 2. Jika diterima di tahap 1 kemudian tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang di sekolah penerima. Jika tidak mengundurkan diri, sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap 2. Jadi bagi yang tidak lolos di tahap 1 masih ada kesempatan untuk mendaftar di tahap 2. Alur pendaftaran baik itu jalur atau tahap 1 maupun tahap 2 prinsipnya sama, bahwasanya pendaftar itu mendaftar bisa melalui online mandiri atau dibantu oleh sekolah asal atau sekolah tujuan. Sekolah asal dalam hal ini sekolah sebelumnya tingkat SLTP, dan sekolah tujuan sekolah yang nanti akan dituju. Ketika mendaftar secara online atau mandiri, dipastikan calon peserta didik sudah memiliki akun pendaftaran, dan akun pendaftarannya didapat dari sekolah sebelumnya atau sekolah asal. Selanjutnya, setelah calon peserta didik mendaftar secara online, secara mandiri, baik dibantu oleh sekolah asal maupun sekolah tujuan, nanti akan dilakukan finalisasi untuk memverifikasi data siswa. Verifikasi data siswa ini dilakukan oleh sekolah tujuan. Sekolah tujuan memverifikasi data siswa dari data yang sudah diinput dan dicocokkan dengan berkas yang dilampirkan.
Selanjutnya akan ada seleksi secara sistem oleh sistem P2DB, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat. Setelah hasil seleksi secara sistem, baru sekolah menetapkan bersama Dewan Guru dan Kepala Sekolah hasil tiap tahap. Selanjutnya berkoordinasi dengan Cadisdik dalam hal hasil dari tiap tahap. Selanjutnya baru diumumkan. Setelah pengumuman, tiap tahap harus segera melakukan daftar ulang. Jadi tahap 1 langsung setelah pengumuman langsung melakukan daftar ulang. Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri. Dan bagi yang tidak lolos di tahap 1 bisa mendaftar di tahap kedua. Adapun alamat website dari sistem pendaftaran peserta didik baru Provinsi Jawa Barat bisa diakses melalui laman http://pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Bisa dilakukan secara mandiri mengakses laman tersebut dengan memasukkan akun pendaftaran dan nanti melakukan verifikasi ke sekolah tujuan. Selanjutnya setelah login ke laman tersebut, disarankan segera siapkan persyaratan umum dan khusus, di-scan atau bisa difoto. Adapun persyaratan umum dan khusus seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya isi aplikasi PPDB. Nanti para pendaftar bisa melihat biodata dan melengkapi biodata lebih lengkap, termasuk juga titik koordinat kediaman calon pendaftar. Selanjutnya pilih jalur dan pilih sekolah pilihan. Nah, dan pilih sekolah pilihan ini bisa beberapa sekolah. Selanjutnya upload persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai jalur yang dipilih. Cek ulang data pendaftar yang tadi sudah diinput. Jika sudah, silakan bisa langsung klik tombol submit dan tidak bisa diulang. Submit dan cetak bukti pendaftaran dan kemudian melakukan verifikasi ke sekolah tujuan. Untuk prosedur daftar ulang langsung dilakukan di sekolah tujuan, disesuaikan perkembangan masa pandemik sesuai dengan protokol COVID-19. Dokumen persyaratan yang dibawa adalah dokumen-dokumen seperti dokumen yang terlampir pada persyaratan umum dan persyaratan khusus, termasuk juga bukti tanda diterima dan dicetak dari website PPDB setelah pengumuman. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan untuk informasi-informasi lainnya silahkan nanti ada bagian dari tim sosialisasi dan kehumasan yang akan menjelaskan lebih jauh, atau bisa datang langsung ke sekolah untuk menanyakan kepada panitia PPDB di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.